Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku bakal ngomongin tentang distribusi probabilitas kontinu. Apa sih distribusi probabilitas kontinu itu? Mungkin sedikit point of view. Jadi probabilitas kontinu itu merupakan jenis distribusi yang paling sering digunakan dalam metode statistika. Namun memiliki perubah acak yang dapat memperoleh nilai pada skala kontinu. Berbeda dengan distribusi diskrit yang nanti tidak dapat menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Jadi kalau kontinu nanti secara garis besar akan menghasilkan nilai pada skala kontinu atau berkelanjutan. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan atau opening sederhana. Langsung aja lanjut ke videonya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke materinya. Distribusi probabilitas kontinu, probabilitas dan statistik 2021. Nah, yang pertama otomatis kita akan mencari tahu pengertian dari distribusi peluang kontinu itu sendiri. Jadi distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Bila yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x anggota bilangan real, kemudian integral tak hingga fx dx sama dengan 1, kemudian p a kurang dari x kurang dari b sama dengan integral fx dx. Terus setelah itu, jadi distribusi peluang kontinu itu ada banyak macamnya. Ada distribusi seragam kontinu, distribusi gamma, distribusi Weibull, distribusi normal, distribusi eksponensial, sama distribusi C kuadrat. Dan nanti kita juga bakal latihan beberapa soal sederhana. Mungkin langsung aja yang pertama, distribusi seragam kontinu. Nah, distribusi seragam kontinu ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, variabel random seragam Y merupakan salah satu nilai interval A kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B. Kemudian ciri-ciri yang kedua, setiap Y memiliki nilai peluang seragam dalam selang A kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B. Nah, kemudian diberikan oleh FY akan bernilai 1 atau bernilai B min A jika Y bernilai A kurang dari Y kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B, atau bernilai 0 jika Y bernilai lainnya. Kemudian di situ juga terdapat rataan dengan rumus A plus B bagi 2 dan juga terdapat variansi yaitu B min A kuadrat per 12. Terus juga itu ada grafik dari FY dan juga Y. Next. Nah, ini ada contoh soal dari distribusi seragam kontinu. Sebuah mesin roll menghasilkan lembaran baja dengan ketebalan berkisar antara 150 sampai 200. Tentukan fungsi distribusi peluang rata-rata dan variansi dari ketebalan baja jika dianggap menganut sistem distribusi seragam. Langsung aja tadi FY sama dengan 1 per B min A. Di sini kita tahu B dan B-nya 200, A-nya 150, otomatis FY bernilai 1 per 50. Kemudian untuk rata-ratanya, A plus B bagi 2, rataannya ada 175. Kemudian untuk variansi, bernilai 25 per 6. Oke, tadi sudah distribusi seragam kontinu, sekarang kita ke distribusi gamma. Nah, fungsi gamma itu R alpha sama dengan integral dari 0 ke tak hingga X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X dx untuk A lebih dari 0. Distribusi gamma merupakan turunan dari fungsi gamma yang banyak diterapkan dalam teori antrian dan teori keandalan atau reliabilitas dengan parameter alpha dan beta, di mana probability density function-nya adalah fx sama dengan 1 per beta pangkat alpha R dikali alpha, R alpha, dikali X pangkat alpha min 1 dikali E pangkat min X per beta untuk X lebih dari 0. Kemudian Fx juga bernilai 0 untuk X lainnya dengan alpha lebih dari 0
dan beta lebih dari 0. Kemudian di sini ada grafik fungsi dari gamma, di situ ada fx dan juga x. Dari grafik ini kita bisa ambil rataan sama dengan alfa kali beta dan juga variansi alfa kali beta kuadrat. Itu tadi distribusi gamma, sekarang kita ke distribusi normal. Nah, distribusi normal ini disebut juga Gaussian distribution sesuai dengan namanya, nama penemunya yaitu Carl Friedrich Gauss, merupakan distribusi yang paling penting di antara distribusi lainnya. Mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, misalnya tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Probability density function random variable x dengan rataan dan variansi seperti di bawah, itu dari selang waktu min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. Itu dengan pi sama dengan 3,14 dan e sama dengan 2,71. Jadi ini buat probability density function. Nah, ini tuh bernilai sebagai fx seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, itu ada kurva dengan ciri-ciri kurva dari distribusi normal dengan ciri-ciri kurva berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai genta atau lonceng. Kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absis tapi tidak pernah memotong. Distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu rataan dan juga variansi yang masing-masing menentukan lokasi dan bentuk distribusi. Titik tertinggi kurva berada pada rata-rata. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris. Kemudian simangan baku menentukan lebarnya kurva, makin kecil deviasi, maka bentuk kurva makin runcing. Total luas daerah di bawah normal adalah 1. Jika jarak dari masing-masing nilai X diukur dengan standar deviasi, maka kira-kira 68 berjarak 1 dari standar deviasi. Kayak gitu. 95% 2 deviasi dan 99% berjarak 3 deviasi. Oke. Nah, jadi di distribusi normal ini ada 3 macam kurva yang berbeda. Bagi distribusi berbeda saja, normal tergantung pada 2 parameter, yaitu tadi ada rata-rata dan juga standar deviasi. Nah, yang pertama, ini apabila rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 dan standar deviasi rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2 dan standar deviasi 1 sama dengan standar deviasi 2, maka distribute different in location. Kemudian distribution differ in spread and location, itu ketika rata-rata dan standar deviasinya berbeda. Yang terakhir distribution differs in spread. Nah, itu apabila rata-ratanya sama namun standar deviasinya berbeda. Kemudian di sini luas daerah pada rentang X1 dan X2 berbeda karena kurva 1 dan 2. Antara kurva 1 dan 2, hal ini membuktikan bahwa luas daerah di bawah kurva sangat dipengaruhi dari rata-rata dan standar deviasi tadi. Karena persamaan kurva normal ini kurva dari distribusi normal ini sangat tergantung pada nilai rata-rata dan deviasi, maka kita memiliki bermacam-macam bentuk kurva. Oleh karena itu dikembangkan suatu cara untuk mentransformasikan setiap hasil pengamatan yang berasal dari sembarang variabel acak normal X menjadi variabel acak normal Z dengan rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Nah, nilai Z atau standar units itu kita dapat hitung dengan rumus X, variabel X diambil acak, dikurangi dari mean, kemudian dibagi satuan standar deviasi. Dihitung dalam satuan standar deviasi. Kemudian kita masuk ke contoh soal aja. Misalkan dimiliki kurva normal dengan rata-rata 100 dan standar deviasi 20. Hitunglah luas normal antara 100 sampai 25 atau P 100 kurang dari X kurang dari 125. Langsung aja solusi di sini kita bisa ambil Z-nya. Tadi kita hitung. Yang pertama kita ambil nilai acak 100 dan 125, kemudian kita kurangi 100. Yang pertama menurut tabel luasnya 0,5 dan juga menurut tabel luasnya 0,89. Kemudian maka luas kurva normal antara 100 sampai 25 kita tinggal kurangi aja. 0,8944 dikurangi 0,5 yaitu 0,3944. Oke, itu buat distribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Weibull. Nah, biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut lama waktu suatu objek yang mampu bertahan hingga akhir objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dalam kurung rusak atau mati. Kemudian mempunyai parameter alfa dan beta
dengan probability density function sebagai berikut. Fx sama dengan alfa kali beta dikali x pangkat beta min 1 dikali e pangkat min alfa x beta untuk x lebih dari 0. Kemudian fx sama dengan 0 bernilai jika alfa lebih dari 0 dan juga beta lebih dari 0. Nah, ini juga ada grafik distribusi Weibull-nya. Dari grafik ini kita bisa ambil rataan dan juga variansi rumus seperti yang ada di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke distribusi selanjutnya yaitu C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan turunan dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V per 2 dan juga beta sama dengan 2. Mempunyai parameter yaitu derajat kebebasan. Sorry, ini bukan V tapi derajat kebebasan dengan probability density function-nya seperti gambar di bawah. Untuk X lebih dari 0. Kemudian untuk Fx sama dengan 0 itu ketika untuk X yang lainnya. Jadi kalau X-nya otomatis kurang dari 0, otomatis bernilai 0. Dengan derajat kebebasan bilangan bulat positif. Ada ketentuan derajat kebebasan bilangan bulat positif. Kemudian di sini ada grafik distribution C-square-nya. Nah, dari grafik ini kita bisa ambil rumus rataan dan juga variansi. Rataan sama dengan derajat kebebasan, kemudian variansi sama dengan 2 kali derajat kebebasan. Kemudian yang terakhir ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial adalah distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Kemudian dengan parameter beta dan probability density function-nya adalah Fx sama dengan 1 per beta dikali E pangkat min X per beta untuk setiap X lebih dari 0. Kemudian Fx sama dengan 0 bila X bernilai lainnya dengan beta lebih dari 0. Nah, dari grafik ini pula kita bisa ambil rataan distribusi eksponensialnya yaitu sama dengan beta, kemudian variansi distribusi eksponensial sama dengan beta pangkat 2. Kemudian hubungan dengan proses. Nah, jadi distribusi eksponensial ini sangat berhubungan dengan proses Poisson. Misalkan distribusi Poisson adalah dengan parameter lambda, di mana lambda adalah banyak kejadian satuan waktu, kemudian X adalah random variable yang menyatakan panjang selang waktu yang diperlukan agar kejadian pertama terjadi, maka peluang tidak ada kejadian muncul sampai selang waktu T. Nah, ini rumusnya Fx sama dengan E pangkat min lambda kali T dikali dalam kurung lambda kali T maka 0 per 0 faktorial sama dengan E pangkat min lambda kali T. Nah, kemudian peluang panjang selang waktu kejadian pertama terjadi sampai melewati X sama dengan peluang tidak ada kejadian. Nah, maka fungsi distribusi kumulatif X adalah P0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan X sampai kurang dari sama dengan variabel yang ditentukan sama dengan 1 min P X lebih dari variabel yang kita ambil sama dengan 1 min E pangkat min lambda kali X. Maka Fx sama dengan lambda kali E pangkat min lambda kali X. Kayak gitu. Kemudian kita udah semua tadi contoh-contoh distribusinya. Sekarang kita langsung masuk ke contoh latihan soal. Yang pertama, misalkan variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Maka probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 110.000 jam dengan pembenam dinamik pada putaran kerja tersebut adalah. Nah, oke. Dari soal tersebut diketahui alfa sama dengan 8, beta sama dengan 15. Nah, kemudian ditanya probabilitas bantalan yang digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam. Sampai 120.000 jam. Diketahui peluang 60 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 20 sama dengan P. X kurang dari 120 min PX kurang dari 60. Nah, kita cari F 120, disitu alfanya 8, betanya 15. Yang selanjutnya dikurangi F60 kurangi F60 dengan alfanya 8 dan juga betanya 15. Langsung aja 120 per 15
alfanya tetap min G sama dengan F dari F8 dengan alfa 8 dan juga F4 dikurangi F4 dengan alfanya 8. Di situ hasilnya 0,5470 dikurangi 0,0511. Maka hasilnya 0,4959. Itu agak rumit sih. Lanjut ke soal yang kedua. Dalam soal ujian terdapat 200 pertanyaan multiple choice. Tiap soal terdiri dari 2 jawaban dan hanya 1 jawaban yang benar. Bila seorang siswa hanya menerka saja, berapa peluang siswa menebak dengan benar sebanyak 25 sampai 80 soal. Oke. Peluang yang benar untuk tiap soalnya adalah P1/4 karena tadi ada multiple choice. Jika X adalah peubah acak yang menyatakan banyak jawaban yang benar dengan menerka, maka peluangnya bernilai sigma 30 dengan X sama dengan 25B, X 80, dan juga 1/4 tadi diambil dari 80 soal, kemudian tadi 1/4 karena multiple choice. Kayak gitu. Lanjut dengan menggunakan hampiran kurva normal, maka rataannya N dikali P yaitu 80 kali 1/4 yaitu 20. Kemudian untuk standar deviasinya sama dengan 3,873. Kemudian diperlukan luas antara X1 yaitu 24,5 dan X2 30,5. Nilai peubah Z yang bersesuaian adalah Z1 sama dengan ini, kita kurangi 20 per tadi yang sudah kita cari, dan Z keduanya 30,5 dikurangi 20 per sama, sehingga dapat dihitung peluang sama dengan P 1,16 kurang dari Z kurang dari 2,71. Ini tadi dari hasil hitung ini. Kemudian lanjut ketika peluang X kurang dari 271 itu hasilnya 0,996 dikurangi 0,8770. Maka hasilnya adalah 0,1196. Seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tadi tentang distribusi peluang kontinu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.